Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 144. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ah, jangan pukul aku, Aditya, jangan pukul aku, teriak Ferdi. Tangisan itu terdengar melengking. Sebelum Aditya bisa bergerak, orang ini sangat ketakutan sehingga tidak terduga. Aditya terkejut. Dia memegang sepatunya dan menatap Ferdi di depannya. Ketika saya melihat Ferdi berjuang dan mengaum seperti babi ketika dia akan dibunuh, dia hanya ketakutan. Jangan bergerak, jika kamu gerakkan lenganmu lagi aku akan mematahkannya. Kakak Rinal dan Leo dengan erat memutar lengan Ferdi, mencegahnya bergerak. Tidak apa-apa untuk tidak memukulmu. Katakan padaku, di mana putramu dan Grusen itu? Aditya menepuk wajah Ferdi dan bertanya padanya. Ferdi menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan terus berkata, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Nada suara Aditya menjadi dingin, dan dia mengguncang sepatu kulitnya lagi. Apa yang paling ditakuti Ferdi saat ini adalah hal ini. Giginya yang penuh, kecuali 4 gigi depan. Semuanya dicabut oleh Aditya dengan sepatu kulit ini. Rasanya seperti berada di neraka. Sungguh, saya benar-benar tidak tahu. Tuan Aditya, putra saya dan Grusen tidak pernah pulang. Jadi saya tidak tahu kemana mereka pergi. Ferdi tergagap dan menjelaskan kepada Aditya dengan gugup. Tentu saja Aditya tidak bisa mempercayai Ferdi dengan mudah. Saat ini dia tersenyum dingin dan meraih kerah Ferdi. Tapi dari sudut pandang Ferdi, senyum Aditya saat ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Aditya akan menyiksanya. Faktanya, Aditya tidak ingin menyiksa orang ini. Dia hanya perlu mengetahui keberadaan Ismail dari mulut orang ini. Karena Aditya dapat melihat dengan jelas sekarang bahwa Ismail ini sangat menakutkan. Dan menyimpan momok semacam ini, selalu menjadi bom waktu. Yah, karena mulutmu sangat keras, maka aku hanya bisa mencoba. Aditya berkata dengan suara yang dalam. Ferdi menangis lagi. Kali ini ketakutan. Tuan Aditya, apa yang kamu coba lakukan? Ferdi bertanya kepada Aditya dengan wajah pahit. Cobalah mulutmu yang keras. Itu masih sepatu kulitku, kata Aditya. Membalik sepatu kulitnya dan menamparkan Ferdi beberapa kali. Ferdi tidak memiliki cinta lagi. Malam ini adalah hari dia akan dipukuli. Dia telah dipukuli oleh Aditya lebih dari 100 kali. Saya takut dia akan dipukuli sampai mati oleh Aditya malam ini. Setelah Aditya mengambil beberapa isapan, dia melihat mata Ferdi cukup tegas selain berteriak kesakitan. Seolah dia bertekad untuk berbicara keras. Pada saat ini, Leo berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, saya pikir bos Ferdi benar-benar tidak tahu keberadaan putranya. Jika tidak, bagaimana dia bisa selamat dari pemukulan seperti itu? Saya sudah mengatakannya, ya, Tuan Aditya. Saya pikir tidak ada gunanya bagi Anda untuk memukulnya lagi. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia tidak akan tahu. Rinal juga menggelengkan kepalanya, merasa bahwa tidak ada drama. Setelah mendengarkan ini, Aditya tersenyum ringan, dan berkata kepada Leo dan Rinal, kalian terlalu meremehkan bos Ferdi. Sebenarnya bos Ferdi adalah orang yang tangguh. Setelah mengatakan ini, Aditya menepuk bahu Ferdi dan tersenyum padanya. Bos Ferdi, saya melihat bahwa Anda benar-benar tangguh. Sejujurnya, aku harus menemukan putramu dan Grusen malam ini. Jika kau berani berbohong lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Ferdi melirik Aditya, dan kali ini dia benar-benar diam. Dia bahkan tidak melihat Aditya. Ismail ada di luar. Jika Anda tinggal sebentar, kerabat dekat Anda mungkin terluka. Sekarang Ferdi masih berpura-pura. Bagaimana Aditya bisa menyelamatkannya? Hehe, saya baru tahu. Bos Ferdi, Anda punya 4 lebih gigi depan terlihat kurang serasi. Aditya terkekeh, menatap 4 gigi depan Ferdi. Kali ini, jantung Ferdi berdetak kencang.
dan dia hampir mengalami infak miokard. Hanya 4 gigi depan yang tersisa, dan dia mengandalkan menggunakan keempat gigi ini untuk makan. Aditya bahkan tidak meninggalkan keempatnya. Kamu harus tahu bahwa kelinci sedang terburu-buru dan menggigit orang. Ferdi, saya tidak mudah dipusingkan. Ferdi meraung pada Aditya dengan suara gemetar. Dia sudah melakukan sesuatu dari luar. Aditya tidak terburu-buru sama sekali. Melihat Ferdi, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana Anda bisa, Bos Ferdi, dibandingkan dengan kelinci? Anda adalah Raja Serigala. Anda sangat tidak berguna." Petik 2. Senang mengetahuinya. Anda membiarkan saya pergi segera, dan kami menghapus semuanya malam ini. Bagaimana dengan itu? Ferdi masih termotivasi, berpikir bahwa Aditya sangat peduli dengan kekuatannya. Jadi dia ingin menggunakan ini untuk menakuti Aditya. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil sepatu kulit di tangannya, dan menamparkan mulut Ferdi dengan solnya. Ferdi berteriak, membuka mulutnya dan meludahkan 2 gigi depan atas. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Aku akan katakan semuanya. Ferdi menangis. Melihat bahwa Aditya hendak menghancurkan giginya, dia akhirnya menyerah. Hehe, Bos Ferdi. Ada apa denganmu? Bukankah tidak baik menyimpan 2 gigi lagi? Aku harus membayarnya. Aditya tertawa. Ferdi sangat marah sehingga matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Aditya benar-benar pandai menjadi murahan. Dia bahkan mengucapkan kata-kata sarkastik pada saat seperti itu, yang membuat hidung Ferdi bengkok karena marah. Putraku tidak ada di rumah. Dia pergi ke rumah ayah mertuanya. Ferdi berkata kepada Aditya, dan memuntahkan darah. Pergi ke rumah istrinya. Aditya bertanya dengan suara dingin, langsung mendapatkan kembali energinya. Ya, kamu dapat menemukannya jika kamu mau. Biarkan aku pergi, kata Ferdi lemah. Di mana rumah mertuanya? Aditya bertanya. Ferdi menunjuk anggota klub serigala bernama Lius, yang berjongkok di samping. Kepada Aditya berkata, jika orang tua itu sudah ada, biarkan orang tua itu menunjukkan jalannya. Jika bermain denganku, kamu tahu itu apa konsekuensinya. Suara dingin Aditya berkata kepada Ferdi. Ferdi terus mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Anda sangat kejam. Setelah mengatakan ini, Ferdi menangis lagi. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Ferdi, bos klub serigala yang bermartabat, akan menangis malam ini. Pria itu tidak mudah menangis, hanya karena dia tidak sampai ke tempat yang menyedihkan. Sepertinya Ferdi benar-benar terluka oleh pemukulan Aditya. Semua orang berpikir sendiri. Leo dan Rinal sangat mengagumi Aditya saat ini. Mereka berdua ingin menyerah sekarang, berpikir bahwa Ferdi benar-benar tidak tahu keberadaan Ismail. Namun pada akhirnya, Aditya masih melontarkan pertanyaan dari mulut Ferdi, yang membuat Leo dan Rizka Nau sangat mengaguminya. Tuan Aditya, kalau begitu mari kita berangkat malam ini dan membawa keluarga ayah mertua Ismail juga. Rinal berkata kepada Aditya dengan penuh semangat, matanya berbinar. Aditya menggelengkan kepalanya. Tujuan kita adalah Ismail dan Grusen. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Oke, Tuan Aditya, cepat beri perintah. Saya tidak sabar. Rinal tidak bisa menahan kegembiraan dan mendesak Aditya. Aditya melihat ratusan bawahan Dilan yang hadir, serta sekelompok besar orang-orang menyaksikan kegembiraan. Aditya juga merasa agak tidak pantas untuk terlibat dalam adegan sebesar itu. Sebelumnya, dalam keadaan marah, dia ingin menghancurkan grup serigala. Jadi dia mengumpulkan semua pasukan Dilan. Saat ini, memang sedikit ribut. Leo, tolong biarkan semua bawahanmu mundur. Tinggalkan lebih dari 20 orang di rumah Ferdi untuk menjaga dan menahan Ferdi dan bawahannya. Ketika saya kembali, saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Ferdi, kata Aditya kepada Leo. Leo mengangguk dan memerintahkan semua ratusan orang di bawah komandonya untuk mundur. Hanya menyisakan selusin orang dalam keluarga Ferdi. Tuan Aditya, biarkan aku kembali dan mengambil pistol. Bahwa Grusen memiliki senjata, kita tidak dapat mengambil kerugian dari masa lalu.
Mata Leo memancarkan dua mata tegas, dan meminta petunjuk kepada Aditya. Aditya mengangguk. Tentu saja yang terbaik adalah memiliki pistol. Oke, kamu ambil pistolnya dulu, kata Aditya. Berjalan ke depan mobil, dan masuk ke mobil sendirian. Leo dan Rinal melepaskan Ferdi, dan memerintahkan 20 orang yang tertinggal untuk mengikat Ferdi dan selusin bawahannya dengan tali. Hanya pria bernama Lius yang tersisa, dan Leo menahannya dan masuk ke mobil Aditya. Rinal memilih beberapa saudara yang berkuasa dari lebih dari 20 saudara dan berangkat bersama mereka. Pertama, pergi ke rumah Leo untuk mengambil 2 pistol, dan kemudian Aditya pergi dari komunitas bersama Leo dan Lius. Rinal memimpin beberapa orang kuat, dan mereka mengendarai total 3 mobil, mengikuti mobil Aditya. Menurut bimbingan Lius, Aditya dan yang lainnya pergi keluar kota dan menuju gunung yang lebat. Bersambung.